Selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar gerakan pramuka, metode gerakan pramuka, dan lingkungan pendidikan gerakan pramuka. Sebelum kita mulai ke dalam materi, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa bagikan juga kepada teman-teman kalian agar pengetahuan kalian bertambah. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam penjelasannya. Pramuka adalah sebutan bagi anggota pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Setiap anggota pramuka yang digolongkan tersebut dikiaskan dengan warna, seperti pramuka siaga dikiaskan dengan warna hijau, pramuka penggalang dikiaskan dengan warna merah, pramuka penegak dikiaskan dengan warna kuning, pramuka pandega dikiaskan dengan warna coklat. Kelompok anggota lainnya ialah pembina pramuka, andalan, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Seorang anggota pramuka haruslah dilantik menjadi anggota pramuka dengan mengucapkan janji satya yang biasanya dilakukan pada saat penerimaan anggota baru anggota pramuka. Nah, janji satya ini dilaksanakan melalui proses pelantikan anggota baru, biasanya di setiap awal tahun. Kalau di Indonesia di setiap awal tahun pembelajaran biasanya dilakukannya, atau di setiap awal tahun program kerja dari gugus depan melaksanakan kegiatan. Berikutnya, 5 unsur utama dari gerakan pramuka. Yang pertama, prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua adalah metode kepramukaan. Yang ketiga adalah kode kehormatan pramuka. Yang keempat adalah moto gerakan pramuka. Dan yang kelima adalah kiasan dasar gerakan pramuka. Dari masing-masing unsur ini nanti akan kita jelaskan satu persatu. Unsur yang pertama yang akan kita bahas adalah dasar gerakan pramuka. Gerakan pramuka berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Prinsip-prinsip dasar yang pertama sesuai dengan ideologi Pancasila adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana setiap anggota pramuka melaksanakan kegiatan dan melakukan kegiatan dilakukan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam. Prinsip dasar tersebut merupakan menggambarkan bahwa setiap anggota pramuka harus peduli terhadap bangsa dan tanah air,
serta sesama hidup dan alam, baik sesama hidup sesama manusia, sesama hidup sesama hewan, dan sesama tumbuhan. Selanjutnya, peduli terhadap dirinya pribadi. Nah, dasar tersebut merupakan dasar di mana dalam melaksanakan kegiatan setiap anggota pramuka tidak boleh melebihi dari kapasitas kemampuannya dan tidak boleh memaksakan sesuatu keinginan yang secara berlebihan. Artinya, jika dalam suatu kegiatan seorang anggota pramuka sudah mencapai batas lelahnya, beliau wajib istirahat dan tidak boleh memaksakan diri. Nah, itu maksud dari peduli terhadap dirinya pribadi. Selanjutnya, taat kepada kode kehormatan pramuka. Mana kode kehormatan pramuka ada satya dan dharma, janji dan perbuatan. Kita berlanjut kepada unsur yang kedua, metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Kedua, belajar sambil melakukan. 3. Sistem kelompok. 4. Kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan jasmani peserta didik. Nah, metode yang keempat ini maksudnya adalah kegiatan yang menantang dan meningkat itu kegiatan yang menantang itu disesuaikan dengan kondisi umur si siswa atau kondisi psikologis siswa atau peserta didik. Lalu juga selain menyesuaikan dengan psikologis si peserta didik, harus menyesuaikan dengan perkembangan dan jasmani peserta didik. Jadi tidak boleh kegiatan yang menantang itu dipaksakan secara berlebihan. Seperti misalnya halang rintang yang dibuat untuk anak siaga dan anak penggalang atau golongan siaga dan golongan penggalang itu berbeda. Golongan siaga misalkan seperti melompat, lalu berlari, lari zigzag. Nah, itu halang rintang untuk anggota siaga. Untuk anggota penggalang bisa merangkak, lalu memanjat, tapi memanjatnya tidak boleh terlalu tinggi. Nah, untuk anggota penegak itu bisa disesuaikan lagi. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka ini dimaksudkan kegiatan yang dilakukan di luar ruangan agar menyatu dengan alam dan mengenal lingkungan alam di sekitar mereka melakukan kegiatan. Nah, kegiatan di alam terbuka ini dimaksudkan juga untuk agar banyak teknik-teknik yang akan dipelajari yang ada di alam seperti survival, lalu membuat maket, pioneering, tali temali, dan sandi-sandi itu bisa dilakukan di kegiatan alam terbuka. Jadi di saat melakukan sebuah kegiatan harus hendaknya dilakukan di kegiatan di alam terbuka. Dominannya seperti itu. Boleh dilakukan di dalam ruangan untuk beberapa materi, tapi lebih dominannya dianjurkan dilakukan di alam terbuka. Selanjutnya, sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan ini terbagi menjadi beberapa
bagian. Yang pertama ada tanda kecakapan umum. Seperti gambar yang tadi sudah saya tampilkan, itu merupakan tanda kecakapan umum. Berikutnya ada tanda kecakapan khusus. Nah, atau yang disingkat dengan TKK. TKK ini diwajibkan untuk anggota pramuka untuk mengambilnya karena berkaitan dengan kecakapan yang dia miliki. Jadi ada rangkaian kegiatannya untuk mereka mengambil tanda kecakapan khusus. Nanti ada persyaratannya di tanda kecakapan khusus. Seperti halnya tanda kecakapan khusus menabung. Nanti di tanda kecakapan khusus menabung itu persyaratannya 3 bulan berturut-turut menabung dan menunjukkan bukti bahwa ia menabung seperti rekening bank dan lain-lainnya. Itu tanda kecakapan khusus. Ada lagi tanda kehormatan. Nah, tanda kehormatan ini biasanya yang diberikan ada 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, dan 5 tahun sekali. Tanda kecakapan kehormatan ini merupakan tanda yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota pramuka, selain tanda kecakapan khusus dan tanda kecakapan umum. Selanjutnya, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Nah, sistem satuan terpisah ini dilaksanakan secara terpisah. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang dilakukan secara terpisah antara putra dan putri, tidak dilakukan secara bersama-sama. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama-sama seperti PBB, pramuka tali temali. Nah, pada saat kegiatan perkemahan dilakukan sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi tenda putra dan tenda putri. Beberapa kegiatan seperti itu dilakukan secara terpisah. Ada juga satuan terpisahnya yang dilakukan dengan kegiatannya terpisah juga. Jadi dilakukannya pembelajaran di dalam ruangan antara putra dan putri itu dipisahkan, tidak disatukan. Nah, disatukannya di kegiatan di luar ruangan, artinya kegiatan yang memang terlihat oleh banyak orang. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kiasan dasar gerakan pramuka. Ini adalah ke-8 metode gerakan pramuka. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah kode kehormatan. Seperti dalam video yang sebelumnya setelah saya bahas, kode kehormatan adalah satu norma kesadaran mengenai akhlak yang tersimpan dalam hati orang sebagai akibat orang tersebut tahu akan harga dirinya. Pada pramuka, kode kehormatan merupakan janji, satya, dan ketentuan moral dharma atau ketentuan perbuatan. Jadi ada tri satya dan dasa dharma, ada satya dan dharma. Artinya seperti itu kode kehormatan pramuka. Unsur yang berikutnya adalah moto gerakan pramuka. Moto adalah semboyan yang diciptakan dalam usaha memberikan spirit bagi anggota dan visi dan misi lembaganya. Moto ini adalah satu semboyan yang diciptakan untuk menambah semangat dari para anggotanya, atau yang biasa disebut dengan, ada yang bilang jargon, ada yang bilang ungkapan, ada yang bilang moto itu adalah satu kalimat sederhana tapi untuk meningkatkan semangat. Nah, moto secara umum adalah semboyan yang diciptakan dalam usaha memberikan spirit bagi anggota dan visi dan misi lembaga.
Nah, moto gerakan pramuka adalah Satya ku kudarmakan, Dharma ku kubaktikan. Itu adalah moto dari gerakan pramuka. Satya ku kudarmakan, Dharma ku kubaktikan. Janji yang didarmakan, perbuatan yang dibaktikan. Mungkin secara mudahnya diartikan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kiasan dasar gerakan pramuka. Nah, kiasan dasar dalam gerakan adalah pengelompokan sesuai dengan tingkat golongan yang disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta didik. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal video tadi, kiasan dasar digolongkan dan pengelompokannya itu berdasarkan warna. Nah, dari berdasarkan warna tersebut ada arti dan maknanya. Tidak sembarangan memberikan warna-warna tersebut. Seperti pramuka siaga, melambangkan hal yang bersifat fantastik dan menyenangkan. Jadi kegiatan-kegiatan di dalam pramuka siaga itu harus kegiatan yang menyenangkan bagi mereka dan membuat mereka merasa wah dalam kegiatan tersebut, dan merasa karena mereka masih hijau, masih baru, jadi dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan yang memang membuat mereka tertarik. Lalu yang kedua adalah penggalang atau galang, hal yang berhubungan dan jiwa kepahlawanan yang dilambangkan dengan warna merah. Artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kegiatan penggalang itu harus berjiwa kepahlawanan, seperti tolong menolong, rajin membantu sesama, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Artinya kegiatan-kegiatan di dalam penggalang ini lebih dominan ke kegiatan jiwa kepahlawanan dan sifat kepahlawanan dari seorang anggota pramuka. Lalu berikutnya, untuk pramuka penegak, hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, kuning. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan dilambangkan dengan warna kuning ini adalah dikiaskan dengan warna yang beranjak dewasa. Jadi seorang anggota pramuka penegak atau tegak, mereka harus banyak dibuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, yang bersifatnya adalah pendewasaan bagi anggota tersebut. Nah, bersifatnya kedewasaan seperti musyawarah, gotong royong, tolong menolong, dan lain-lainnya, tapi di dalam anggota masyarakat. Jadi pokoknya kegiatan-kegiatan yang bersifat dewasa, seperti musyawarah dalam mengambil keputusan, lalu melakukan kegiatan debat, lalu jajak pendapat. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan pramuka penegak. Nah, yang golongan berikutnya adalah dega. Nah, disimulasikan tentang jabatan kepemimpinan seperti yang dilambangkan dengan warna coklat. Simulasi tentang jabatan kepemimpinan ini adalah di anggota pramuka dega ini adalah anggota pramuka yang sudah dewasa. Jadi anggota pramuka dega ini anggota yang sudah matang dan sifat kedewasaannya itu sudah muncul dan meningkat. Dewasa dalam setiap anggota pramuka itu amat sangat penting dalam pendewasaannya. Jadi anggota pramuka pandega haruslah sudah bersifat dewasa dan berpikir secara dewasa, tidak berpikir secara kekanak-kanakan lagi dalam setiap
mengambil keputusan, dan dalam setiap kegiatan. Tidak mencampurkan antara hal pribadi dengan hal kelompok atau hal pribadi dengan hal yang berkaitan dengan lain-lainnya. Nah, kiasan dasar dari warna-warna ini diambil filosofinya dari sebuah daun, di mana daun muda adalah hijau, mulai menua berwarna merah, sudah mulai mengering berwarna kuning, dan kering sudah berwarna coklat. Artinya lambang kecoklatan ini di mana setiap dasar-dasar dari gerakan pramuka itu sudah menempel di dalam diri anggota pramuka. Itu adalah unsur-unsur gerakan pramuka. Nah, terakhir, lingkungan pendidik dan bahan pendidikan pramuka. Lingkungan pendidikan pramuka merupakan lingkungan pendidikan sosial masyarakat, di mana dalam melaksanakan pendidikan dan bahan pendidikan pramuka dilakukan berdasarkan kegiatan sosial masyarakat, yang pada intinya kegiatan yang dikhususkan untuk anggota agar anggotanya bisa bersosialisasi di masyarakat. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.